Tanda dalam kajian filsafat dikenal dengan istilah semen yang berasal dari bahasa Yunani. Tanda oleh Richard dibedakan dengan simbol. Menurutnya, tanda adalah sesuatu yang kita temui secara langsung, namun pada saat yang sama mengacu pada beberapa hal lain. Misalnya, guntur adalah tanda hujan, pukulan dalam hidung adalah tanda kemarahan, panah adalah tanda dari apapun yang mengarah ke. Kata-kata juga tanda, tetapi dari jenis yang khusus. Ia adalah simbol, tidak seperti contoh sebelumnya. Simbol tidak memiliki hubungan alamiah dengan hal yang digambarkannya. Karena kata-kata adalah simbol yang bersifat arbitrer, maka ia secara inheren tidak memiliki makna. Sama seperti bunglon yang berubah warna sesuai dengan lingkungan mereka, kata-kata mengambil makna dari konteks di mana seseorang berada di dalamnya. Sebuah kata akan berubah makna ketika terjadi perubahan konteks. Jadi, konteks adalah kunci dari makna dari sebuah kata. Konteks menurutnya adalah seluruh bidang pengalaman yang dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa, termasuk pikiran kejadian yang serupa. Aliran strukturalisme yang digagas oleh de Saussure telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam kajian bahasa yang berhubungan dengan tanda dan simbol. Pola hubungan antara simbol, signifi, dan signifian selanjutnya yang dikembangkan oleh Ogden dan Richard menjadi sebuah segitiga simbol, referen doubt, menunjukkan tidak adanya hubungan yang langsung antara kata atau kalimat dengan realitas luar. Kalimat dengan demikian memiliki dua bagian bentuk yang berhubungan dengan fungsinya sebagai simbol dan isi yang berhubungan dengan ide atau rujukan. Dalam pandangan Saussure, tanda menempati posisi yang sentral karena merupakan perwujudan makna yang ada dalam ide. Hal lain lagi yang berhubungan dengan pandangan Saussure adalah adanya referen. Para filsuf dan ahli bahasa sepakat bahwa bahasa adalah tanda sekaligus simbol. Peirce memaknai tanda sebagai segala sesuatu yang ada pada individu untuk menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa kapasitas. Sedangkan makna tanda menurutnya adalah mengemukakan sesuatu, dan ini bisa terjadi jika diperantarai oleh interpretatan, yaitu tanda baru, atau terjadi dalam batin si penerima, yang berkembang dari tanda orisinil setelah dihubungkan dengan acuan. Tanda yang baru ini merupakan hasil interpretasi dari suatu tanda orisinil, dan hal yang ditandai atau acuan dalam pola hubungan representasi. Apa yang dikemukakan oleh Peirce ini sejalan dengan apa yang sering dijabarkan mengenai proses sebuah komunikasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu encoding ke decoding. Yang pertama, ide dalam diri penutur atau penulis. Kedua, mencari tanda yang bisa mewakili ide dan merangkainya, kemudian mengeluarkannya ke alam realitas. Ketiga, tanda yang dikeluarkan oleh penutur ditangkap oleh penerima atau pendengar atau pembaca. Keempat, proses mengolah tanda dalam diri penerima atau pendengar atau pembaca. Apa yang ditangkap oleh penerima akan dipahaminya sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya. Sementara itu, simbol dimaknai sebagai tanda yang dihasilkan dari sebuah konvensi oleh masyarakat secara semena-mena atau mana suka, arbitrer. Sistem bahasa sebagian besar merupakan sistem simbol konvensional dalam menetapkan sebuah masyarakat tidak terikat oleh keadaan objektif dari sebuah acuan. Apa yang dikemukakan oleh Peirce mengingatkan kita pada ide dasar dari aliran Saussurian mengenai penanda, signifier, dan petanda, signified. Hubungan antara simbol dengan objeknya itu bersifat mempertalikan atau mempertautkan.
Dengan demikian, peran interpretasi atau penafsiran sangat menonjol. Penafsiran ini tidak bisa dihindarkan karena hubungan antara tanda atau simbol tidak bersifat mutlak dalam arti hubungan kausalitas logis, sehingga pikiran pendengar atau pembaca serta emosi dan latar belakang terhadap tanda yang diterima sangat berpengaruh terhadap pemaknaan tanda tersebut. Bahasa dalam satu satuannya, seperti yang dipandang oleh aliran strukturalisme, merupakan sistem simbol yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan keinginan, perasaan, emosi, dan pikiran-pikirannya. Melalui bahasa ini, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya dan menempatkan dirinya dalam struktur masyarakat. Dengan kata lain, manusia mengejawantahkan dirinya melalui simbol-simbol bahasa. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa simbol itu tidak akan dapat secara utuh mewakili apa yang disimbolinya. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa hubungan antara simbol, bahasa, dan makna? Kita akan menjawabnya secara sederhana. Bahasa dengan segala karakteristiknya yang dipandang sebagai sekumpulan simbol-simbol yang mempunyai makna memang sudah lama menjadi objek kajian para filsuf maupun ahli bahasa. Para sarjana Arab juga tidak absen dari kegiatan ini. Di antara yang menjadi diskusi di antara mereka adalah bagaimana proses sebuah komunikasi oleh seseorang dengan menggunakan bahasa. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Apakah seorang calon penutur memilih kata-kata untuk dirangkai menjadi sebuah makna? Atau apakah ia memikirkan suatu makna, kemudian ia mencari kata-kata yang akan menjadi simbol dari makna atau ide yang ada dalam pikirannya? Atau ia secara bersama menghadirkan kata-kata dan makna sekaligus dalam pikirannya? Atau bagaimana pola hubungan antara simbol dengan makna yang merupakan isi yang disimboli? Persoalan makna ini menjadi topik diskusi para sarjana Arab. Dalam bukunya Al-Bayan wa At-Tabyin Al-Jahiz menukil sebuah syair dari Al-Akhtal. Innal kalam la fil fuad wa innama ja'ala al-lisan 'ala al-fuadi dalilan. Sesungguhnya kalam, makna, itu ada di dalam hati. Lisan kata dijadikan simbol dari apa yang ada di dalam hati. Makna adalah ide yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Sedangkan kata-kata adalah simbol yang digunakan sebagai media mengkomunikasikannya dengan orang lain. Simbol dan makna dengan demikian dipahami oleh mereka sebagai dua buah hal yang berbeda. Pernyataan yang lebih lugas mengenai keterpisahan antara makna dan simbol pun dapat kita jumpai dalam ungkapan Abdul Qahir. Seorang pembicara merangkai makna dalam dirinya, kemudian mencari kata-kata yang dapat mewakilinya untuk diucapkan. Manusia tidak dapat menghadirkan kata-kata yang secara teratur sebelum ia memikirkan sebuah ide dan menyusunnya dalam dirinya. Kata Al-Jurjani, ketika makna dan kata dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, maka di sana akan berlaku sebuah kaidah yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada dua buah entitas yang identik atau sama persis dan sebangun. Berangkat dari sini, maka para linguis Arab terdahulu semisal Ibnu Faris, Sa'lab, Ibnul Arabi menolak adanya sinonimi dalam bahasa. Mereka menyatakan bahwa sinonimi dalam bahasa adalah bentuk kesia-siaan yang tidak mungkin terjadi dalam bahasa yang sudah matang atau hakimah muhkamah. Logikanya adalah bahwa setiap kemunculan kata baru pasti membawa makna baru yang lain dari yang sudah ada. Pandangan semacam ini akhirnya diikuti pula oleh tokoh-tokoh hermeneutika Arab kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zaid yang menulis Mafhum An-Nas Qira'ah Mu'asirah dan Sahrur yang menulis Alkitab wal Quran.
Apabila pandangan Ibnu Faris tentang sinonimitas ini bisa kita pahami, padahal objek kajiannya adalah sama-sama mengenai simbol yang berada pada dunia luar atau ide yang sudah terejawantahkan dalam bentuk bahasa. Ini dengan mencari relasi di antara keduanya, maka barangkali pandangan yang menyatakan bahwa relasi antara dunia ide dan simbolnya tidak mungkin dalam bentuk korelasional yang identik. Artinya, tidak mungkin simbol itu adalah identik dengan yang disimboli. Di sana pasti ada unsur-unsur reduksi kualitatif. Maka dari itu, sebuah kata tidak bisa mewakili makna secara keseluruhan, dan itu sangat bergantung pada ketersediaan simbol dan keberhasilan si penutur dalam memilih dan menyusunnya. Meskipun demikian, sebagian sarjana mengatakan bahwa ketika kata itu telah keluar dari dalam dunia ide menjadi sebuah ungkapan, keduanya harus dianggap sebagai sebuah kesatuan. Dengan demikian, penunjukannya terhadap referen adalah pasti sepanjang dalam koridor konvensi yang telah ada. Namun, oleh karena sifat hubungan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tetap saja membuka kemungkinan bahwa seorang yang menerima masih harus meraba-raba maksud yang sesungguhnya dari sebuah ungkapan bahasa. Makna yang ditangkap oleh penerima akhirnya akan tetap berada pada taraf interpretatif atau penafsiran yang sangat bergantung pada pengalaman dan tingkat pemahamannya terhadap simbol dan seluk-beluk yang melingkupinya. Dari sisi penutur, sebuah ungkapan dikatakan bermakna bila antara ide yang ada dalam pikirannya dan simbol-simbol yang dibuatnya mempunyai relasi yang berkualitas dengan rujukan pada dunia luar. Kualitas relasi ini dilihat dari tingkat kebenaran hubungan antara apa yang dipikirkan, simbol yang dipilih, dan referen yang dirujuk. Kita terkadang mendengar ungkapan seperti ini, kata-katanya bagus tapi tidak bermakna. Dalam hal ini, saya kira puisi Hasan Ibn Thabit bisa membantu menjawab pertanyaan semisal yang mengatakan, dan sebaik-baik bait puisi adalah yang engkau pembicaranya, sebuah bait yang engkau dendangkan dengan jujur. Maknanya, dalam pandangan Hasan, bait puisi yang baik dan bermakna adalah ketika diungkapkan dengan kejujuran. Kejujuran adalah relasi positif antara simbol yang diungkapkan dengan referen yang dirujuknya. Sementara itu, Ludwig Wittgenstein dalam bukunya Tractatus Logico Philosophicus menyatakan meaning is picture, makna adalah gambar. Pernyataan ini mengandung arti bahwa di sana terdapat relasi yang erat antara bahasa, yakni dunia simbol, dengan dunia fakta atau dunia di luar bahasa. Dunia, menurut Wittgenstein, adalah hubungan antara fakta-fakta, bukan sejumlah benda-benda. Relasi dari fakta-fakta tersebut dapat disebut bisa dipikirkan hanya jika kita dapat menggambarkannya dengan baik melalui bahasa sebagai simbolnya. Dengan demikian, sejumlah proposisi tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan gambaran dari fakta-fakta dunia yang bisa ditangkap oleh alat-alat indrawi. Pandangan Wittgenstein ini berarti menganggap bahwa bahasa adalah simbol yang secara utuh dapat menggambarkan keadaan faktual, states of affair, dan semua bahasa menurutnya dapat dirumuskan dalam bahasa logika yang sempurna. Apa yang dikemukakan oleh Wittgenstein ini lebih menekankan pada aspek logika bahasa, dalam arti fungsi bahasa sebagai alat untuk menggambarkan sebuah realitas dunia. Bahasa yang menjadi simbol dari sebuah realitas. Dengan kata lain, realitas itu ada sepanjang dapat dijelaskan melalui bahasa, dan bahasa mempunyai kesanggupan untuk itu. Sebuah pandangan yang berangkat dari aliran atomisme logis.
Memahami makna dari simbol bahasa ketika dipandang sebagai demikian akan terlihat sederhana dan seperti ilmu pasti. Wittgenstein berpandangan bahwa bahasa logika yang sempurna adalah mengandung aturan-aturan tata kalimat atau sintaksis tertentu, sehingga dengan begitu ia mampu mencegah ungkapan-ungkapan bahasa yang tidak bermakna dan mempunyai simbol tunggal yang selalu bermakna unik dan terbatas keberadaannya. Kalimat atau proposisi di sini adalah gambaran realitas yang kita pikirkan, dan pikiran adalah kalimat yang bermakna. Sehingga menurutnya, antara kalimat sebagai simbol dan pikiran yang menjadi muatan maknanya terdapat relasi yang bersifat mutlak. Kesimpulan akhir yang ia buat dalam bukunya tersebut adalah apa yang dapat dikatakan secara jelas, dan apa yang tidak dapat kita bicarakan, hendaknya kita diam. Bahkan dalam ujaran Nabi berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Itu sangat selaras dengan apa yang dikatakan Wittgenstein. Pandangan Wittgenstein tentang meaning is picture itu tidak bertahan sampai akhir hayatnya, karena pada akhirnya ia menolak pandangannya sendiri. Hal ini disadari karena ternyata bahasa mempunyai banyak fungsi di luar yang telah dipahami sebelumnya, yaitu sebagai alat untuk mendeskripsikan realitas. Pendapatnya yang muncul belakangan berpandangan bahwa arti dari sebuah pernyataan sangat bergantung pada pemakaian jenis bahasa tertentu, meaning in use. Kata-kata akhirnya dipandangnya sebatas alat-alat yang digunakan untuk dapat digunakan dengan berbagai cara. Lewat pandangannya yang terakhir ini, ia telah membuka aliran filsafat bahasa baru yang berlainan dengan aliran atomisme logis. Pandangan barunya tersebut memunculkan apa yang disebutnya sebagai language game. Inti dari teorinya adalah bahwa suatu jenis bahasa tertentu terdiri dari kata-kata dan memiliki aturan pemakaiannya tersendiri. Seperti dalam suatu permainan, terdapat banyak jenis permainan bahasa seperti memberi perintah, melucu, memberi contoh, melaporkan sesuatu, bertanya, berseru, berdoa, melukiskan peristiwa, memberi salam, menyatakan cinta, dan lain sebagainya. Kata-kata mendapat maknanya dalam aktivitas itu. Satu kata tertentu mempunyai arti yang terus-menerus berubah, bergantung pada cara pemakaian kata tersebut. Cara pandang terhadap bahasa yang demikian ini pada akhirnya memaksa kita untuk menyatakan bahwa makna bahasa adalah relatif. Tidak ada kata yang hanya mempunyai satu makna. Semua bergantung pada jenis tutur yang sedang dimainkan. Setiap kali kita menggunakan kata yang merupakan simbol, kita juga menarik makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang dibawa tersebut didapat dari jenis pemakaiannya. Misalnya, kita menggunakan kata mimbar untuk bereferensi pada sebuah mimbar. Contoh ini, jika dilihat dengan menggunakan pandangan Wittgenstein, maka kita bereferensi pada sebuah mimbar dengan memaknai kata mimbar, dan memang melalui mimbar sebagai maknanya. Pemakaian demikian dikenal dengan istilah pemakaian kanonik, di mana sebuah simbol mewakili secara maknawi sebuah referen atau objek. Dalam hal pemakaian semacam ini, relativitas maknanya tidak terlalu luas, karena ia hanya berputar di sekitar wujud mimbarnya dalam dunia luar, yang bisa dipersepsikan dengan aneka ragam bentuknya. Untuk menjelaskan adanya relativitas tersebut, kita bisa melihat contoh pernyataan ini. Khotib Jumat duduk di atas tangga ketika dari mimbar. Pernyataan ini bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat muslim yang memiliki tradisi membuat mimbar bertingkat 3 dan menghadap ke arah audiens. Mimbar ini bisa dinaiki dari arah depan dan orang yang berpidato akan naik dan duduk pada tangga yang ketiga menghadap audiens. Ia tidak berdiri di balik mimbar, namun
bila pernyataan itu disampaikan di depan bukan masyarakat Muslim yang memiliki tradisi membuat mimbar menghadap ke belakang dan orang yang berpidato berada di belakang mimbar menghadap audiens, maka pernyataan tersebut tidak bisa dimengerti. Bagaimana mungkin seorang khatib duduk di atas mimbar? Ini tidak sopan. Pandangan yang menganggap bahwa bahasa adalah given dari Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas para sarjana Muslim mengisyaratkan bahwa hubungan antara simbol dengan makna adalah merupakan hubungan yang pasti. Sebuah simbol secara logis mewakili sebuah makna, sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa makna dan simbol tersebut dapat berpisah, dalam arti tidak semua makna dapat disimbolkan, atau tidak semua simbol dapat mewakili makna. Isyarat ke arah ini dapat kita temukan dalam pernyataan Bishr al-Mu'tamir. Barang siapa yang ingin mengungkapkan makna yang mulia, hendaknya ia mencari kata-kata yang mulia. Lebih jelas dari ini adalah pernyataan para sarjana Arab bahwa makna adalah tubuh, sedangkan kata adalah pakaian. Pakaian itu adalah entitas yang terpisah dari tubuh dan eksistensinya datang lebih belakangan. Untuk menjelaskan hal ini, dapat kita ambil contoh. Ketika seorang pemuda mempunyai perasaan cinta yang sangat mendalam kepada seorang wanita pujaannya, di mana wanita tersebut tidak hanya akan menjadi teman hidupnya, tapi juga tumpuan harapan, kebanggaan, harga diri, simbol status sosial, dan sebagainya. Pendeknya, banyak makna yang muncul di dalam pikiran pemuda tersebut mengenai hubungannya dengan wanita tersebut, yang tentu saling tumpang tindih, saling menggenapi dan bisa ia rasakan dalam dirinya. Akan tetapi, ia tidak sanggup mencari kata-kata atau ungkapan dalam simbol-simbol bahasa yang dapat mewakili apa yang ia rasakan dan alami. Sehingga muncullah ungkapan. Perasaan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Realitas ini menegaskan kepada kita bahwa antara makna dengan simbol itu memiliki hubungan yang tidak talazum. Hubungannya adalah hubungan yang bersifat konvensi dan bahkan terkadang terdapat jarak yang tidak dapat dijembatani. Keadaan ini mendorong perubahan orientasi filsafat bahasa dari bahasa bermakna meaningful dan bahasa tidak bermakna meaningless ke arah penggunaan bahasa, sehingga mereka berkata, jangan tanyakan makna, tanyakanlah pemakaian bahasa. Meaning in use membawa kita pada ruang pemaknaan dari sebuah simbol menjadi lebih luas. Kata mimbar, seperti tadi dalam ungkapan kebebasan mimbar, tidak lagi merujuk pada sebuah mimbar yang merupakan sebuah benda, melainkan kebebasan mengutarakan pendapat di depan umum. Sehingga kata mimbar tidak lagi bereferensi pada sebuah mimbar, tapi pada penyebaran pendapat di depan umum. Pemakaian bahasa pada jenis ini berdasarkan asosiasi tertentu antara mimbar sebagai sebuah perabot yang dipakai untuk berpidato dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Pemakaian kata berdasar pada asosiasi tersebut dikenal dalam linguistik dengan istilah metonim atau pemakaian metonimis. Pemakaian semacam ini menjadi alasan mengapa kita harus membedakan makna dan pemakaiannya. Pemakaian bahasa sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan di mana bahasa itu digunakan dan berkembang. Sebagai contoh peribahasa, sedia payung sebelum hujan, akan dengan mudah dipahami oleh mereka yang tinggal di daerah tropis yang curah hujannya relatif lebih banyak daripada daerah gurun. Dalam masyarakat gurun dengan curah hujan yang sedikit, peribahasa di atas tidaklah mudah difahami. Dalam masyarakat gurun, ada peribahasa yang maksudnya agak senada tapi menggunakan jenis benda yang lain. Dalam bahasa Arab, kita dapati ungkapan seperti ini, Qabla ar-rami' tamla'ul kana'in, atau sebelum memanah dipenuhi tempat busurnya. Pernyataan seperti
Maridun waladi fazahabat ummi ila suq. Atau ayah saya sakit, maka ibu pergi ke pasar. Sangat sulit dipahami oleh orang Indonesia. Logika orang Indonesia akan mempertanyakan, apa hubungan antara ayah yang sakit dengan perginya ibu ke pasar? Seharusnya, jika ayah sakit, maka ibu pergi mengantar ke dokter atau pergi beli obat ke apotik. Tapi bagi orang Arab, pernyataan tersebut sangatlah logis, yaitu karena ayah sakit, maka ia tidak bisa pergi berbelanja kebutuhan sehari-harinya ke pasar sebagaimana biasanya. Maka ibulah yang harus pergi belanja. Tradisi orang Arab adalah seorang bapak pergi ke pasar untuk berbelanja, bukan ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah berhenti hanya dengan melihat channel YouTube, tapi lanjutkan dengan membaca buku. Terima kasih.